Ya, Anda kembali di Lansok. Itu tadi kita simak beberapa lokasi atau spot yang rencananya nantinya juga akan ditertibkan dan dibuat atau disulap menjadi ruang tata hijau. Tapi sebelum membahas itu lebih lanjut, saya ke Ibu Ratna dulu. Sejauh ini koordinasi antara dinas terkait, khususnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan Pak Gubernur Ahok seperti apa? Karena sempat berkembang isu juga ini di media begitu bahwa dari Pak Ahok menyampaikan bahwa katanya ada minta jatah ini ceritanya dari dinas terkait sampai 30%. Nah ini seperti apa? Kita juga mau tahu ini Bu, apakah memang minta jatah? Boleh kita dibagi juga saya sama Egan gitu. Lumayan lah gitu. Dikasih pohon ntar sama Bu Ratna. Dalam hal pembebasan lahannya begitu Bu. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Mbak, kalau perlu saya jelaskan nih, kita kan namanya pembebasan lahan itu kan harus sesuai aturan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ada turunannya lagi Perpres 71 Tahun 2012, ada turunannya lagi Perpres 70 Tahun 2014, Perpres 40 Tahun 2014. Jadi itu Mbak, kita semua tidak ada yang tadi sampaikan Pak Ahok itu yang 17%, 10% itu tidak ada Mbak. Jadi semua kita berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada gitu loh, seperti itu. Dan kita upayakan semua sesuai dengan aturan. Dan berarti maksudnya Pak Ahok yang salah mengerti itu gitu kan ya, atau bagaimana ini Bu? Enggak juga sih Pak Ahok. Nggak berani ya Bu ya. Kita jadi pokoknya semua bekerja sesuai dengan aturan yang ada, juga proses dengan undang-undang gitu Mbak. Jadi kita lakukan seperti sosialisasi, musyawarah harga, kita survei lokasi. Ini lokasinya memang cocok nggak untuk RTH atau untuk dijadikan RPTRA seperti itu. Nah dan akses masuknya seperti apa gitu kan. Nah ini berfungsinya nantinya bisa nggak? Kalau kan karena kita gini Mbak, kalau kita akan membangun taman itu untuk akses masuknya kan kita harus lihat juga. Karena nantinya kita kalau misalnya akses masuknya juga terlalu sempit, susah itu kan atau harus muter lagi karena kita masuk pakai alat berat. Biasanya kita dapat tanah-tanah itu yang memang daerah pinggiran itu kan yang memang daerahnya kumuh yang padat gitu yang jalannya sempit. Tapi kalau yang masih memungkinkan itu kita tetap kita beli, kita lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada gitu. Pengakuan Bu siapa gitu mungkin warga yang meminta jatah itu tersebut, mungkin Pak Ahok juga dapat datanya dari orang lain begitu ya. Ini bisa segera dilaporkan Bu ya? Silakan dilaporkan saja ke kita. Memang kalau ada seperti itu ya silakan laporkan ke Dinas Pertamanan boleh. Karena ini sebagai jaminan juga buat warga begitu ya, dan juga bagi Pemprov khususnya dalam hal proses pembangunan ruang tata hijau ini ke depannya begitu Ibu ya? Ya betul. Karena itu nggak boleh sama sekali tuh Ibu ya kalau kayak gitu kita enggak. Jadi semua sesuai dengan aturan. Memang sepanjang itu tanah itu tidak sengketa dan tidak dianggunkan ke bank. Karena banyak yang sertifikat itu kadang-kadang dianggunkan ke bank kan. Nah itu kita nggak bisa. Kalau dianggunkan ke bank, royalnya harus dihapus dulu gitu loh. Nah baru itu kita beli. Dan kadang-kadang antar ahli waris sendiri gitu. Itu suka ribut, itu nggak akan kita beli. Girik. Nah itu girik juga banyak masalah Mas. Karena pernah kita juga beli ini di Marunda contohnya. Nah ternyata banyak masalah, ada lagi pemilik satu lagi yang katanya mengaku pemilik. Nah seperti itu, jadi kita juga harus lebih hati-hati, kita cek lagi seperti apa. Kadang girik lagi ada, kita lihat ternyata tidak bisa kita baca berapa luasannya, blur semuanya gitu loh. Nah itu juga kita nggak berani beli seperti itu. Jadi namanya kalau bebasin tanah itu benar-benar dokumen tuh harus diteliti, harus dicek. Kita jajaki nih kemungkinannya bisa nggak kita beli gitu. Kalau memang kita bisa beli, kita beli. Tapi kok bisa sih Bu, misal contoh kayak Kalijodo begitu ya, warganya pun bahkan menunjukkan mereka punya sertifikat Bu, Nah itu Badan ada Pertanahan Nasional. domainnya ada di BPN itu bukan. Tapi itu kemudian kenapa bisa ada ya? Saya juga nggak tahu itu seperti jadi kendala juga ya. Iya betul. Mas Yogi kok bisa sih? Kok ini kan pasti nanti kalau mau ngebebasin wilayah lain seperti itu dan segala macam, pasti saya yakin Pemprov akan menemui kendala yang sama. Mungkin warga juga mengaku punya sertifikat yang sah begitu ya. Nah, ini bagaimana bahkan bisa terjadi? Lebih dari 80% ya RTH yang sudah beralih fungsi itu yang kita temukan di lapangan, bahkan sudah dalam tanda petik tadi beralih milik warga gitu. Nah, ada 3 kendala yang ini juga harusnya disosialisasikan kepada warga ya. Yang pertama adalah dalam konteks pembebasan ini seringkali warga yang merasa sudah puluhan tahun membayar PBB itu merasa memiliki tanah tersebut. Nah, padahal ini 2 hal yang berbeda, membayar PBB dengan memiliki sertifikat. Karena membayar PBB belum tentu punya sertifikat, tetapi seringkali diklaim kalau dia sudah menunjukkan pembayaran PBB, dianggapnya sudah memiliki lahan tersebut. Padahal tidak. Ini yang pertama yang kita temukan. Kedua
adalah yang seperti dikatakan tadi, ada beberapa warga yang bisa menunjukkan sertifikat. Nah, kalau sampai dengan ini terjadi, ini bisa ditelusuri yang mengeluarkan sertifikat tadi Badan Pertanahan Daerah bagian mana, siapa orangnya, tahun berapa, gitu kan? Nah, karena ini bisa dipastikan siapapun yang mengeluarkan sertifikat tadi pasti ini ilegal, karena tidak mungkin di tanah negara tadi keluar ada sertifikat gitu. Kepemilikan perorangan begitu di tanah ya, negara iya, nggak iya. mungkin. Pasti ini terjadi karena tadi itu dalam tanda petik permainan oknum. Nah, jadi bisa ditelusuri. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah undang-undang kita mengatur begini bahwa negara tidak boleh memberi ganti rugi kepada warga yang direlokasi di atas tanah negara. Nah, jadi seandainya dalam konteks kali jodoh umpamanya ya, bagi yang memiliki sertifikat ataupun warga yang tidak memiliki meminta ganti rugi, biarpun DKI mempunyai uang banyak gitu ya, tapi nggak boleh. Tapi aturannya sebenarnya tidak boleh tidak gitu. begitu ya. Kalau sampai Iya, ada iya. pemerintah daerah yang membayar ganti rugi, maka dia bisa dijadikan temuan dianggap merugikan negara. Itu yang dijaga Pak Ahok sejauh Betul. ini sampai Nah, akhirnya harus berantem sama betul. warga juga gitu Oleh ya. karena itu kalau ingin dirubah dalam tanda petik itu dianggap tidak adil ya umpamanya bagi sebagian masyarakat, maka saya mendorong adanya reformasi agraria gitu. Karena kalau reformasi agraria nanti kan kita akan ketahuan bagaimana jalan tengahnya. Kalau tidak, maka tiga hal tadi itu yang akan kita temukan dalam hal pembebasan ruang terbuka hijau di lain tempat. Sama nanti terjadinya. Baik, kita kembali menerima penelpon dari warga Jakarta juga, ada Bapak Martin. Pak Martin, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Martin mungkin punya tanggapan, Pak, silakan. Iya, tanggapan saya sih soal ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta ini, memang kan dari dulu tuh pembebasan lahannya emang selalu menjadi polemik ya, karena kan di satu sisi pemerintah juga ingin membebaskan lahan, tapi di satu sisi warganya juga merasa bahwa nilai appraisal dari tanah mereka juga terlalu kecil menurut mereka gitu. Sedangkan kan kita tahu sendirilah harga tanah di Jakarta itu kan sekarang sudah tinggi gitu ya, Mas. Iya. Nah, ini mungkin masalah dari saya sih lebih mau menanyakan kepala dinas pertamanannya sendiri. Itu kan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 1,3 triliun untuk pembebasan lahan ya, Bu. Nah, itu untuk uang sebanyak itu, anggaran sebanyak itu, kira-kira bisa meningkatkan berapa persen sih dari pembebasan ruang terbuka hijau yang sudah ada saat ini? Gitu. Oke. Itu aja sih. Baik. Terima kasih. Ya, ini di kawasan mana mungkin ada spesifik tadi di kawasan mana ini misalnya kalaupun dilakukan pembebasan lahan? Oh, sayang sekali sudah. Karena kan dengan begitu kita tahu berapa harga untuk lahan di daerah betul, tersebut. yang dihargai berapa ya? Saya ke Ibu Ratna mungkin langsung menanggapi jawaban dari Pak Martin. 1,3 triliun, Bu. Ya, itu anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan memang kita anggarannya 1,3 triliun untuk RTH, 300 untuk pemakaman. Kita kan jadi ada membebaskan, kita bagi gitu kan. Nah, memang paling besar untuk di RTH. Kemarin kita tahun 2015 kita itu membebaskan 1 triliun, itu ada 63 lokasi, itu kurang lebih 50 hektar. Nah, jadi kira-kira ya bisa menaikkan kurang lebih 0,1%. Oke, itu apa ya, harga yang ditetapkan misalnya untuk satu kali pembebasan lahan itu bagaimana sih? Karena kan tadi juga sempat disinggung harga lahan juga di Jakarta sudah cukup tinggi dan berbeda-beda tiap lokasi, Bu. Jadi gini kan, kalau untuk proses pembebasan lahan itu rata-rata kan permohonan dari warga atau dari masyarakat kan ke kami atau ke gubernur. Nanti tingkat tembusannya ke dinas pertamanan. Itu mereka rata-rata memang memintanya sesuai dengan NJOP. Karena memang dia sudah terkungkung, memang itu peruntukannya memang untuk sebagai RTH, dia tidak bisa membangun lagi. Akhirnya mereka mau untuk membebaskan sesuai dengan NJOP. Namun untuk sekarang ini yang 2016 ini ada Perpres baru 148 2015 itu akhir Desember baru keluar kemarin, itu memang sesuai dengan appraisal. Appraisal itu pun kan nanti mereka ada jasa yang penilainya, itu tanah itu. Jadi nanti dilihat itu kalau tanah itu memang berkembang, nah itu memang nilai akan meningkat. Tapi kalau nilainya itu ternyata dari segi ekonominya nggak berkembang, ya pasti rata-rata suka sama dengan NJOP gitu seperti itu. Dan itu berlaku untuk yang bukan tanah milik negara, Bu ya? Iya, bukan tanah sekali lagi ya. Kalau tanah negara nggak boleh, nggak kita beli, Mas. Itu pasti ada nantinya. Kita kan biasanya gini, setelah permohonan warga, masyarakat masuk kan, nanti disposisi Pak Gubernur ke kita, ke kami nih, ke Dinas Pertamanan, nanti kita membuat surat nih untuk membuat peta trase. Nanti ketahuan kalau memang itu merupakan SIPPT gitu kan,
kan. Nah itu nggak kita bisa beli gitu. Oke, itu yang harus diketahui warga juga ya, karena selama ini mereka merasa itu miliknya, tapi belum tentu itu milik mereka. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir. Sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami di Line Stop.